Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismanul Afia dengan NIM L0212111009. Video kali ini dibuat sebagai tugas pengganti mitos pada mata kuliah rehabilitasi dan pengembangan sumber daya perairan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teknik rehabilitasi pada terumbu karang. Rehabilitasi terumbu karang adalah upaya memperbaiki ekosistem terumbu karang yang telah rusak menjadi berfungsi kembali. Terumbu karang itu sendiri merupakan suatu ekosistem unik di perairan tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, namun sangat rentan terhadap degradasi dari berbagai ancaman perubahan kualitas lingkungan perairan. Faktor penyebab kerusakan terumbu karang ada dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yaitu gelombang tinggi, perubahan suhu, dan eutrofikasi. Sedangkan faktor manusia seperti aktivitas penambangan karang, penangkapan ikan, terjadinya tumpahan minyak, pelemparan jangkar kapal, kegiatan diving atau snorkeling, dan pembuangan sampah sembarangan. Upaya konservasi ekosistem terumbu karang. Yang pertama, memanfaatkan terumbu karang yang mati dan mencari sumber alternatif bahan konstruksi lain dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai penahan gelombang dan laju erosi. Yang kedua, tidak melakukan pergerakan dan aktivitas lain yang menyebabkan teraduknya sedimentasi atau endapan lumpur dan mengakibatkan keruhnya air di ekosistem terumbu karang. Yang ketiga, melindungi ekosistem terumbu karang dari pencemaran peningkatan pasokan nutrien ke perairan yang disebabkan pembuangan limbah cair atau padat, baik yang berasal dari rumah tangga, kapal, maupun dari bangunan industri. Yang keempat, tidak menggunakan bahan peledak atau bahan beracun sebagai alat penangkapan ikan. Kelima, melindungi terumbu karang dari pengambilan karang untuk cedera mata, kegiatan penyelaman oleh turis, serta penambatan jangkar kapal dan perahu yang merusak ekosistem terumbu karang. Teknik rehabilitasi terumbu karang. Yang pertama, terumbu karang buatan. Metode sederhana ini adalah dengan menenggelamkan struktur bangunan di dasar laut agar dapat berfungsi seperti terumbu karang alami sebagai tempat berlindungkan. Dalam jangka waktu tertentu, struktur yang dibuat dengan berbagai bahan seperti struktur beton berbentuk kubah atau piramida selanjutnya membantu tumbuhnya terumbu karang alami di lokasi tersebut. Dengan demikian, fungsinya sebagai tempat ikan mencari makan serta tempat memijah dan berkembang biak berbagai biota laut dapat terwujud. Teknik rehabilitasi terumbu karang yang kedua adalah pencangkokan. Metode ini dikenal dengan transplantasi dengan memotong karang hidup lalu ditanam di tempat lain yang mengalami kerusakan, di mana diharapkan dapat mempercepat regenerasi terumbu karang yang telah rusak dan dapat pula dipakai untuk membangun daerah terumbu karang yang baru yang sebelumnya tidak ada. Bibit karang yang sering digunakan pada uji coba transplantasi ini adalah dari genus Acropora. Yang ketiga yaitu mineral accretion. Metode ini dikembangkan oleh Thomas J. Goreau and Walt Herbert, seorang ahli biologi dari Amerika Serikat. Mereka mengaitkan terumbu karang pada bronjong-bronjong kawat baja yang dialiri listrik DC dengan voltage rendah. Aliran listrik yang mengalir melalui kawat baja tersebut diharapkan dapat merangsang percepatan pertumbuhan karang. Hasil dari transplantasi model ini ternyata lebih cepat 3-5 kali dibandingkan transplantasi cara biasa. Sekian materi yang dapat saya jelaskan terkait tentang teknik rehabilitasi pada terumbu karang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.